saya dibilang positif corona, saya juga kaget, down saya. Bahkan istri saya aja nyinggir. Ya cuman istri juga bingung. Minum obat apa? Ayo kita berobat di mana? Yang nggak pakai tes gitu. Nah ini berobat 2 kali. Ada yang nggak pakai itu, nggak pakai Sama aja. Gitu. Cuma di perasaannya katanya cuma tipes gitu doang, nggak langsung di swab. Nggak langsung di swab. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel yang sudah lama nggak upload dan gua matikan kemungkinan, dan sekarang gua coba hidupin lagi dengan konsep dan materi yang baru. Dan kali ini bukan versi podcast tentang nostalgia masa sekolah. Gue berbicara yang mungkin sedang viral di era pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah podcast ini bisa menjadi inspirasi buat penonton di channel. Dan gue akan terus menebarkan kebaikan. Dan sekarang gue masih bersilaturahmi, masih di daerah Bekasi, ke tempat adik-adian dari Bonser juga. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin berbagi kisah akan kita tampung untuk menceritakan kisahnya di channel. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, karena berhubung waktu juga sudah menjelang sore, kita langsung mendengar kisah-kisah narasumber berikut ini. Dan mungkin kita langsung menarik diri, dan enaknya kita buka masker dah. Ya, kita buka masker bang. Ya, kenalin diri, saya lo bang. Halo semuanya, kawan-kawan, pomponya empompo, semuanya deh. Saya Baba Cimet, tinggal masih di rumah masih. Ya, pokoknya kalau mau main, silakan main kemari. Rumahnya di mana? Rumahnya di Keranji, pokoknya di tengah-tengah komplek dah. Ya, zona aman. Zona aman. Ijo. Kerjaan sehari. Pisang mulu, pon pisang. Ijo. Iya, zona ijo. Kerjaan sehari-hari apa bang? Kerjaan sehari-hari ya palu gada aja dah. Apa juga ada dah pokoknya, asal ditanyain orderan, ya kita siapin dah. Berangkat gitu aja dah. Iya. Pokoknya apa yang dibutuhkan kita berangkat deh. Iya, betul. Bang, sebelumnya kita salam corona bang. Salam corona. Oh, ya. Gitu dah. Ya, narasumber narakisah ini berikut ini. Ya, narasumber berikut ini nama panggilannya Baba Cimet, yang orang Betawi sekarang minggir ke Keranji Bekasi. Mbak, sekarang udah sehat Mbak ya? Alhamdulillah gesit. Mbak, ini channel podcast tentang inspirasi bagaimana seseorang yang terkena COVID sampai sembuh Mbak. Dan pertanyaan pertama gue mau nanya, lo dinyatakan COVID itu bulan berapa, kapan Mbak? Jadi begini, awal ceritanya sakit dulu nih ya, kita awal. Karena di 3 hari sebelumnya saya udah warawiri ngopi ngerokok aja deh tuh, ngopi ngerokok. Nah pas sudah 3 hari
Paginya saya lapar itu, makan mie pedos, pala yang diberi. Wah, kayaknya sakit nih. Dari situ sakit, malam meriang, menggigil, panas dingin, puyeng, waduh udah nggak karuan. Nyampe 4 hari saya sakit. 4 hari sakit, langsung saya bawa ke bidan. Yang terdekat ya. Bidan yang terdekat karena udah langganan aja. Udah ke sana saya udah nggak kuat, datanglah saya ke situ, nunggu sejam karena dokternya belum datang nih, bidannya. Akhirnya saya udah datang, saya ditimbang, berat saya turun sampai 5 kiloan dah. Jauh ya. Jauh. Setelah itu saya udah ditanyain dokter, nggak kuat udah. Saya diem aja udah, pala ke belakangin aja udah. Palain udah ke belakang, saya langsung disodok deh tuh. Pakai anuan apa namanya, swab. Iya, Di swab, oh langsung di swab teh. Iya. Buat. Saya bangun, ini kenapa? Tahan aja dulu Pak, jangan ditahan ya. Napas biasa. Udah geli banget sampai ujung, benar-benar ujung tuh. Saya baru ngerasain udah. Tarik, langsung diperiksa. Positif. Astagfirullah. Garis 2. Istri sampai kaget, ningser duduknya, jauhan sama saya. Akhirnya kata dokter ke bidan, Pak, Bapak harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, ke rumah sakit. Saya pikiran udah melayang, udah kemana dah. Saya nggak mau bawa di rumah. Ya udah Bapak kalau di rumah dengan syarat harus isolasi mandiri. Tidurnya pisah, semuanya dipisah. Disekat pokoknya. Ya, dokter nggak tahu kalau rumah saya plong kayak kereta begitu. Gimana mau nyekat? Kan? Ya udah, akhirnya dikasihlah obat deh tuh. Dikasih obat, saya tidur, istri bilang ke saya, ya tidurnya pisah, kamu di depan. Oke, kipas angin di depan ya. Saya bawa tuh kipas angin ke depan. Nggak lama kemudian anak-anak ngikut, bini ngikut. Ya udah akhirnya semua Jadi gabung. Enggak, di dalam rumah itu anaknya 2 kan? Anak 2. Istri sama Emak. sama orang tua. Orang tua ada kamarnya deh. Kamarnya beda. Iya. Udah begitu gabung. Saya udah bilang, kalau emangnya ini penyakit kena semua, ya udah mau diapain. Tapi saya yakin ini penyakit. Kalau kamu semua sehat, nggak kena. Maksudnya semua sehat, imunnya mereka kuat, nggak kenapa-napa. Iya, yang penting imunnya kuat. Yang penting kamu ngurusin ayah dulu. Alhamdulillah. Pagi bubur, dibeliin semangkok, makan sesendok. Sore dibeliin semangkok, makan sesendok. Nggak nafsu makan, Bang. Udah nggak nafsu. Nggak nafsu. Bener nggak yang dikatakan pada umumnya penciuman, rasa itu udah pada hilang? Kalau penciuman saya masih bisa. Cuman kalau rasa udah antak semuanya udah. Biar hati madu. Begitu aja udah. Terus aja. Akhirnya saya nelpon kawan, Abaib, saya punya guru. Coba minum air kelapa hijau. Saya minum air kelapa hijau. Sekali minum 2. Akhirnya saya nggak mau minum kelapa hijau. Kenapa? Nggak punya duit. Kirain kenapa? Ada duit nih. Terus? Udah kan. Udah yang ada aja mah. Ini baru sekitar keluarga ente yang tahu ente positif ya? Ente positif. Maksudnya lingkungan belum tahu? Lingkungan belum tahu. Dapat 8 hari baru tahu. Dapat 8 hari lu di rumah baru tahu. Dan selama 8 hari itu proses yang lo lewatin apa aja nih? Sampai mungkin ada di titik terendah nggak kondisi lo? Kondisi terendah itu sampai buang air kecil ya di situ, di kasur. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pala berat, mulut pahit, badan lemes sudah. Dan emang sampai 8 hari itu lo takut ke rumah sakit? Apa nggak mau? Nggak mau deh. Saya pikiran kalau saya ke rumah sakit, aduh bocah bagaimana ya, mak saya bagaimana ini. Pokoknya sakit
mau sakit bagaimana yang penting kumpul udah. Itu udah prinsip orang Betawi biasanya. Iya, mau kumpul udah, lo jangan jauh. Udah. Saya kompromi sama keluarga, udah pokoknya aman. Akhirnya datanglah dari rumah sakit, mungkin ngabarin RT, tahu. Oh, justru dari pihak luar tahu ya. Iya. Bukan lu ngasih tahu lingkungan RT. Saya rapet pintu udah. Paling yang keluar ya bocah ada pada main gitu. Udah begitu RT tahu datang. Kenapa lo? Wah, lo harus dirawat. Enggak, dimari aja. Saya kemarin udah di rumah, kita dirawat segala macem, obat-obatan. Aduh, udah nggak mempan udah obat-obatan udah kagak mempan udah. Begitu aja. Di saat kadang-kadang enak, cuman tetep makan itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Makan nggak bisa, cuman badan agak enak. Ntar begitu lagi, panas dingin. Kalau udah mau maghrib ini, wah, kaos kaki double. Kalau versinya kan banyak kan yang lagi rame oksigen nih. Mm-mm. Ada sesak yang lo rasain? Kalau nesek, kalau saya lagi ke kamar mandi, jalan atau ngobrol sama bini, saya nesek. Jadi saya utamain yang penting-penting aja, kayak ambilin air hangat, mau ngemil, udah, sisanya nggak banyak ngomong, diem, begitu bang. Karena bakal nyesek. Cuman kalau penciuman, alhamdulillah, mau masak apa aja, oke. Gitu. Masih Kecil, masuk lah ya. masih masuk. Ada di titik lu nggak masuk makanan. Ya itu selama hampir 2 minggu lebih. 2 minggu dah. Ibu bukan. 2 minggu tuh saya nggak masuk. Tuh ibu balik ke dulu. Sempet saya udah ngedrop sampai buang air kecil di situ. Bukan. Akhirnya saya bilang sama istri, mah Udah kesana. paranin ponakan. Ponakan ada yang suster tuh. Akhirnya diimpus lah di situ. Di rumah saya diimpus. Habis 2 botol, enakan badan. Itu menaikkan daya Iya. kondisi tubuh lu ya. Kondisi tubuh mungkin kurang Asupan gitu kan, kurang asupan. Udah begitu, akhirnya ada kawan-kawan, alhamdulillah dari Bonser, dari mana, datang nanya kabar, saya sakit, alhamdulillah. Biasanya lu rame, lu nggak kelihatan nih. Nah iya, pada nanya deh kan, kok begini, alhamdulillah ada aja tuh, Mbak udah masuk. Oh, Mbak, bantuan. iya Mbak udah masuk. Empati anak-anak lah ya. Empati anak-anak. Di situ akhirnya saya udah agak mendingan tuh. Makanan masuk. Makanan masuk, enak makan. Datanglah anak bus kereta, Anak Bonser basis kereta. basis kereta. Jenguk dah tuh. lu masih positif nih ya. Masih positif, cuman dia nggak tahu nih. Nggak tahu lu sakit. Nggak tahu kalau saya sakit. Layaknya kayak main biasa. Iya, kayak sakit biasa. Karena saya posisinya makan apa aja ngerokok selalu. Oh, anak-anak denger lu sakit doang. Nggak tahu lu positif. Positif. Udah makan, kita makan kerang, makan apa, dibaladoin sama Bang Dian, sama Bang Jenderal, Bang Ari, semua makan. Pulang dari situ anak-anak udah bubar, saya joprak. Joprak udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini kenapa lagi? Itu detik kepayahannya di situ. Dari situ udah ngedrop baru. Ya, coba kita pause dulu. Ya, lanjut. Tadi kita terima telepon dulu. Bang Baba tadi pagi itu anak-anak pergi dari rumah ente malah drop. Di situ udah drop. Udah saya ngaku dah tuh ke anak teman-teman Bonser bahwa saya COVID. Saya fotoin surat COVID positif. Dia baru dah tuh. Suratnya ada bang? Suratnya alhamdulillah udah saya kasih Pak RT. Oh, di RT. Iya, buat bukti katanya. Bukti. Buat Karena bukti. RT ada dana bantuan sosial. Nah, itu. Jadi ya, alhamdulillah dapat juga kita bantuan dari pemerintah. Jadi emang suruh diem di rumah juga dikasih kita sama PRT sini.
cuman tetap aja kita buat ngopi, buat jajan bocah keluar Iya. gitu. Nah, di posisi ente drop itu bang, pikiran ente pada saat itu, ente auranya positif apa auranya negatif, dan keluarganya, dan ini sisi keluarga nih, gue belum ngomong lingkungan ya bang, sisi keluarga ini gimana bang supportnya bang, kan itu antara hidup dan mati itu sama aja kan. Iya, untuk pertama kali saya dibilang positif corona, saya juga kaget, down saya. Bahkan istri saya aja nyinggir. Ya cuman istri juga bingung dia. Gue mau jauhin laki gue mau deketin ini corona, bagaimana nih? Ah udahlah, akhirnya udah sampai rumah. Ya udah saya bilang, nih udah kena saya. Jangankan yang begini, yang berak-berak aja dinyatakan positif. Cuman ya udahlah, jangan mikirin ke situ. Emang waktunya sakit. Siapa tahu emang ini lagi dicobain. Gitu ya, bukan cobaan, cobain karena udah sakit. Iya betul. Iya. Udah sakit itu udah. Udah begitu. Akhirnya keluarga, ya udah bodo amat. Jadi bodo amat ya. Bodo amat. Udah biasa kayak sakit biasa aja. Gitu, dan saya udah bilang sama emak saya, sama bini saya, sama anak saya, ya udah, yang penting kamu dijaga makannya, polanya, jangan sembarangan deh. Kita nggak kayak dulu lagi berani, sekarang udah begini. Alhamdulillah sampai sekarang dari keluarga Cuma ente doang. saya doang yang kena. Itu proses sampai ente menyatakan ente sehat itu berapa hari totalnya dari positif? Dari positif itu nyampe 15 hari. Totalnya 15 hari. 15 hari, 3 minggu. Iya, makasih ya, Po. 3 minggu. Iya, 3 minggu. 3 minggu itu bisa 15 sampai 20 hari dong. Nyampe udah begitu. Ya karena dukungan teman-teman juga, dikasih support, guru-guru, kayak orang tua juga, sama istri, sama anak. Sama guru ya. Iya, udah semua ngasih support. Dia bapak cepet sembuh. Nah, alhamdulillah. Yang penting intinya ada itu corona, kena, cuman jangan dianggap ada. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kita, ya udah, kita waktunya sakit ini. Anggapnya seperti itu. Iya, jangan dibilang corona, karena kalau udah di corona kita denger di TV, banyak yang Berita. Iya, banyak yang udah pada awarahum udah. Almarhum. Iya, udah. Kita kalau ngebayangin ke situ, insya Allah ngikut. Amin. Jangan, Mbak. Nah, Mbak, ini kan lingkungan keluarga udah nganggap biasa karena mau nggak mau harus dihadapin sama pihak keluarga kan. Iya. Dan nganggapnya udah jadi hal biasa dan harus ngurusin ente dan support ente. Nih, sorry. Ini kalau berbicara lingkungan, kan dalam tanda kutip biasanya banyak cerita-cerita dari lingkungan ini mungkin malah ngejauh atau mungkin sebagian ada yang support. Kalau di lingkungan versi ente, daerah ente ini gimana, Mbak? Kalau di rumah, ya karena mungkin yang tahu mungkin agak jauh. Yang tahu. Dan mohon maaf, di daerah ente ini yang sebelum ente ini ada yang terdampak COVID nggak? Terdampak COVID belum ada. Baru ente doang pertama? Baru aneh doang. Di gangan ya. Di gang ente lah? Di gang. Cuman mungkin yang di tempat lain, udah di sekitar lingkungan ada. Gitu kan. Cuman ya saya doang tuh. Mungkin tetangga dong. Wah, anak COVID. Rame lah. Ya udah. Emang tajam juga. Tajam juga berasa. Iya, berasa. Wah, begini amat ini. Saya udah bodo amat. Saya keluar. Cuman tetap pakai masker. Prokes lah. Iya, prokes lah. Cuman karena bini udah slow, keluarga juga udah slow, ya udah. Akhirnya ya dibantu dengan obat kayak vitamin. Yang utama itu kalau kena gituan itu vitamin C, Bang. Yang diutamakan. Utamain itu vitamin C sama D3. D3 apa? Itu buat tulang. Kayak obat osteoporosis gitu. Iya, kayak buat. Nah, mungkin begitu ya vitamin. Kalau susu Arlin kali ya? Iya, mungkin kayak begitu suplemen D3 namanya. C1000
itu juga. Ini saya Dan suplemen makanan juga tuh, karena kita nggak pernah makan. Nggak bisa masuk soalnya. Iya, biar hati yang bakar, nggak masuk. Gitu. Udah begitu, akhirnya alhamdulillah. Cuman dengan niat, yakin sembuh. Itu doang. Yakin sembuh karena kita udah didukung sama anak-anak, konser banyak juga. Itu udah lama nih nggak ngopi bareng, nggak bercanda. Kasur kalau bisa ngomong itu bang, udah pegal banget udah saya tidurin. Oh iya, benar dah. Dan ente begitu sehat, ente langsung keinginan swab atau langsung ke klinik terdekat? Nah, waktu itu datanglah RT suruh swab di puskesmas. Dapat surat, dapat telepon dari bidan, suruh datang jam sekian ketemuan. Akhirnya ketemuan saya di puskesmas. Saya bengong di puskesmas. Ini yang kena COVID segini banyaknya Di puskesmas? di puskesmas. Puskesmas mana nih? Panji. Masya Allah, penuh. Ada yang udah pada lemes, ada yang dikipasin, ada yang segala macam dah. Saya ngelihat udah ngedrop. Lihatnya aja. Ngelihat saya udah, waduh, kalau begini mah kumpul sama orang sakit, saya sakit ini mah. Akhirnya saya keluar deh tuh. Saya keluar, saya ngopi di Keranji. Di pasar Keranji saya ngopi. Dapat telepon dari bini. Udah, ke puskesmas saya cek. Udah. Saya bilang begitu udah. Dia datang. Lo kok malah ngopi, nggak bukannya dicek? Apaan? Kalau begitu mah gue juga sakit. Dengan gue ngopi udah gue sehat. Pulang lo, suruh pulang betul dia. Saya pulang, saya nongkrong lagi. Pulang ke rumah saya meriang itu bang. Itu kalau udah dari seminggu pertama pengen minggu kedua itu bisa dilewatin, insya Allah sehat. Minggu pertama mau minggu kedua? Iya. Minggu kedua pengen minggu ketiga ini yang dirasa cuma lemas sama pala yang diberi, pala belakang nih. Kita kalau udah tidur miring sedikit sakit itu benar-benar tuh, itu udah mau penyembuhan. Udah kesini udah enak, baru dah alhamdulillah. Nah akhirnya tadi yang di puskesmas nanti jadi tes lagi nggak jadi tes saya. Akhirnya saya ditelepon sama bidan RT, gimana ya udah dah lo sehat. Maksudnya dari lingkungan bilang gitu? Iya udah lo sehat, lo udah ngojek udah. Ya udah, istilahnya lo udah ngebit lagi nih? Udah ngebit lagi saya, ngebit lagi, dapat duit, saya tes lagi dah. Penasaran nih, ntar gua kalau punya duit gua tes sendiri dah. Gua nggak usah ke puskesmas lihat orang begitu banyak ngantri, mendingan kita bayar, datang tes, kelar, udah pulang. Ini udah ngelewatin fase minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga lo ya? Iya. Lo bisa istilahnya berkegiatan lagi lah. Iya, kita udah yakin kita sembuh, cuman lu tau dari mana sembuh kan? Nah, begitu. Itu masih penasaran. Kita swab lagi dia tuh, swab, akhirnya negatif. Alhamdulillah. Itu di klinik yang pertama kali tes. Senangnya luar biasa ya. Wah, senangnya luar biasa. Udah, aduh, udah begitu, udah sehat. Sekarang kita pola makan, pola hidup lah ya. Pola hidup kita rubah deh. Jangan yang sewaya-wayanya kerja boleh nyari duit, cuman makan, ingat makan, jaga kesehatan, itu yang utama udah. Kalau badan kita udah lemas, udah ngedrop, itu aja kita jaga deh kesehatan nih. Itu yang utama benar. Dan satu lagi buat penyembuhannya, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, itu bang. Dan vitamin lah intinya. 3 kita makan nih,
Kalau udah bisa makan, mau makan, yakin sehat. Yakin sih. Udah, Pikiran selalu positif. pikiran positif, jangan udah begitu sakit, udah kita ngeluh begini, udah kita bakalan sembuh. Alhamdulillah, abang lihat sendiri, aneh udah kemana-mana. Ini dari ente positif dan ente bisa berkegiatan dan bisa berbaur sama lingkungan sama teman-teman di Bonser. Udah berapa bulan bang kira-kira? Ini udah nyampe hampir 3 minggu lagi ketemu, Udah mau sebulan lebih ya. mau sebulan lagi. Iya. Nah bang, kita ini sebagai orang awam nih bang, maksudnya bukan yang emang ahli kesehatan, tapi kita aneh mau tanya pendapat ente sebagai orang yang pernah sembuh dari COVID dan terdampak COVID terus sembuh. Menurut ente, kan kita grafik pasien COVID yang meninggal banyak nih bang. Apa yang bisa yang sebabnya mereka tidak bisa melewati di titik itu, mereka sampai meninggal. Kebanyakan kan biasanya karena orang tua, penyakit bawaan. Iya. Tapi yang muda ternyata ada juga bang. Iya. Kenapa mereka bisa di titik itu bang? Sampai mereka nggak kuat gitu. Mungkin kemungkinan besar drop, down udah dia. Don. Down. Karena kita lihat di berita-berita banyak yang kena penyakit itu, banyak yang mati. Meninggal kan. Jadi nggak ngeliat umur lagi, nggak ngeliat apa lagi. Iya. Udah gitu udah takut. Sebenarnya ya dibilang lo kena positif. Oh ya udah, gimana nih? Gue biar bisa sembuh dengan cara begini. Ya lo harus ikut. Dan satu, dukungan dari keluarga, dari teman, lingkungan juga. Itu bikin cepat sembuh. Kalau ya kita dibawa ke rumah sakit boro-boro nengokin, kan berat. Nggak bisa nengokin. Walaupun itu nggak COVID. Ya kalau timbang Nggak sekedar bisa nengok ya bisa nengok. Cuman kan buat tatap mukanya orang ini, aduh gimana gitu, susah. Ya kalau buat isolasi mandiri ya silakan, lebih bagus. Cuman ya jangan gegabah juga. Kita harus obat juga, harus konsultasi sama dokter, sama puskesmas lah, konsultasi. Jangan isoman, ya isoman aja. Ada juga yang isoman di rumah atau mati juga. Ada juga. Kita harus konsultasi nih. Kita punya teman banyak. Ada rumah sakit juga ngebantu kok. Kita telepon ini gimana, pasti. Gitu bang. Nah, ada yang versi kalau di lingkungan lain itu versi pada ngejemur nih bang, jam 8 sampai jam 10. Ente melakukan itu gak bang? Kalau aneh nggak pernah, paling malas ngejemur. Saya kalau ngejemur kalau udah masuk angin. Kalau udah masuk angin saya baru ngejemur karena badan saya linu. Itu harus dijemur. Cuman dari kemarin kena COVID, istri tuh udah sering jemur sono ya. Nyaranin. Iya, ngejemur sono, emak jemur. Enggak. Nah, ini unik nih bang. Orang tua nih kan, aneh lihat kan udah tua nih ya. Dan kondisinya yang cerita ada penyakit bawaan nih. Iya. Orang tua. Apa sakit apa? Dia punya penyakit pengapuran sama lambung. Lambung. Kondisinya walaupun dia emang ada kamar sendiri. Selama ente COVID, ente bersentuhan nggak sama orang tua? Bersentuhan saya. Sentuhannya gimana nih maksudnya? Makanya saya kan ngurutin ente di COVID, pas ente kena COVID? Karena saya sakit. Pijitin. Sayang banget. Gimana sih namanya orang tua ke anak? Iya. Sedangkan kalau saya ke rumah sakit, dia sedih. Bahkan saya sakit, saya bisa sakit. Karena nggak bisa ngeliat anaknya. Cuman kalau Adi di situ, dia orang tua, masya Allah ya. Udah pikirannya udah biar anak sembuh, udah penyakit buat gue. Mungkin kalau bisa dijabarin begitu, gue aja yang sakit sama kagak, kan begitu. Kalau orang tua, alhamdulillah. Enggak sampai ente positif, apa ente negatif hasilnya enggak ya? Sampai saya sembuh, sampai saya positif, cuma ya udah emang lagi dikasih sakit. Begitu. Sampai istri ya tidur bareng. Jadi tidur bareng ke kamar. Tidur bareng ke Sama kamar. anak-anak. Akhirnya
Kita tidur dalam di dalam. Pergantian cuaca. Itu kalau kuat juga badannya mungkin ya bulat karena nggak kuat badannya ya udah kita Bisa cerita aja aja Bapak Cimet. begitu dah. Ya, Dibikin meriang. ini kebetulan aneh nongkrong sama istri sama keluarganya nih. Mungkin pengen kalau bisa berbagi nih buat penonton di channel, buat penonton YouTube. Apa yang diberikan sama istri Baba kepada Baba Cimet, apa yang dilakukan selama Baba Cimet ini positif COVID. Sini Mbak. Ya, masuk bentar aja gitu Mari kan. minum kopi Sambil ngopi. biar tahu nih dari Baba. Ikut bang situ bang. Ya, Ini Karim. Sini duduk. Ya. Ya, Mbak siapa namanya? Ima. Mbak Ima. Nah, ini anaknya yang kedua ya? Ini yang kedua. Nah, jadi selama Baba suami Mbak Ima ini COVID, apa hal yang Mbak lakukan supaya mensupport dia atau ada rasa ngeri kah atau bisa diceritakan nggak? Ya awalnya sih agak takut tuh, cuma kita pikir lagi siapa yang mau ngurusin gitu. Kita bismillah aja. Tapi sempat ini nggak sempat shock nggak, sempat down nggak, sempat takut nggak? Iya pas lihat Maksudnya itu hasilnya doang sih iya langsung ya gimana ini ya gitu. Udah pulang aja gitu, di rumah aja, udah yakin aja sembuh gitu. Cuman yang saya khawatirin panas doang. Panas yang nggak berhenti Iya, itu. doang. Dan karena panasnya sampai kayak gitu banget. di atas 40 lah ya. Udah ngaco dia ngomong. Udah ngaco lah ya. Udah ngaco juga. Tapi pikirannya pasti sembuh ya, maksudnya. Ya, kita semangatin aja, yakin sembuh, kasihan sama anak-anak gitu aja. Tapi Mas agak takut juga ya. Iya, pikirannya udah Macam-macam dah ya. aja, iya. Terus selama ini kan nggak mau dibawa ke rumah sakit nih, Iya. dan menyarankan ke rumah sakit ya. Sempat nyaranin, cuman ntar pikir lagi, ntar di sana sama siapa gitu. Balik lagi ke sana, siapa yang ngurusin? Nanti kalau orang pada tahu juga kan, aduh ntar gimana anak-anak kalau nggak keluar kayaknya ntar stres banget ya kalau di dalam aja, soalnya kan kondisi rumahnya begitu. Kalau di dalam rumah aja kasihan. Apa yang titik terendahnya Baba yang pernah dilihat sama Mbak selama Baba ini terinfeksi COVID? Dia nggak bisa apa, seperti apa? Yang sampai parah banget, yang udah sampai minta maaf udah Sempat minta maaf. Karena panasnya udah nggak kuat sampai gitu banget. Dan nggak ada yang nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Asupan makanan kagak. Sembuh, minum obat apa? Ayo kita berobat di mana? Yang nggak pakai tes gitu. Nah ini berobat 2 kali. Ada yang nggak pakai itu, nggak pakai Sama aja. Gitu. Cuma di periksaannya katanya cuma tipes gitu doang, Seperti itu. nggak langsung di swab. Nggak langsung di swab. Dan minum obat juga akhirnya ya, vitamin ya. Minum obat lagi hampir mau habis, masih panas juga. Tapi bentuknya itu apa? Vitamin ya banyak kan. Karena kita berobat ke dokter itu nggak bawa surat swab. Oh. Jadi dia bilang itu tipes. Cuman kalau kita bawa surat, dia nggak mau. Gitu. Karena ya bini juga yang ngurusin sampai buang air kecil di situ juga saya udah nggak kuat. Benar-benar. Udah Itu hal yang terberat ya. terberat itu udah ngaco udah ngomong. Udah entah kalau teman-teman maafin gini-gini. Wah sampai nangis semua. Udah nggak tahu dia bagaimana, tuh blok tidur aja. Udah ya. Gitu. Saya minum obat, ntar panas lagi. Begitu. Gitu aja sampai 3 minggu gitu. Dan begitu dinyatakan negatif, Mbak melakukan hal tes dan bagaimana apa yang rasakan di badan Mbak atau anak-anak atau ibu, ada nggak dampaknya? Nggak ada. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Karena imunnya kuat ya mungkin. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya kadang cuma pusing doang, sakit kepala doang, minum obat. Kalau lingkungan sendiri
ada yang menjauh, ada yang mendekat ya. Enggak, Sa- kayaknya Pada kalau kalau di sini enggak terlalu ditunjuk, jadi biasa aja. biasa aja. Enggak diinin banget, makanya alhamdulillahnya di situ enggak terlalu Seperti yang dipikir kayak di banget TV-TV ya, iya. gitu. Ada yang Jadi takut beberapa. banget gitu. Maksudnya berarti lingkungan menerima lah ya. Iya. Soalnya kita jarang keluar juga di situ, jarang ngumpul-ngumpul sama ibu gitu, nongkrong jarang. Ada Wisata beberapa. doang. Ada beberapa. Dan karena tadi kan Baba bilang orang pertama di gang. Sekarang gimana nih, Dak? Karena lagi rame nih. Mungkin waktu itu Baba belum rame ya. Sekarang udah rame. Kalau kemarin-kemarin ya banyak yang kayak model OTG ya. Oh, banyakan OTG. Iya, hampir semuanya tuh. Berjemur semua udah kayak di pantai. Ya. Pada Pagi-pagi. takut, jadi Jadi nggak- pada takut. iya nggak mau pada berobat gitu. Nggak mau pada Jadi berobat. asal ada Oh, mayoritas gitu, begitu. Iya, Dan nggak pada- mau dijemput juga. Nggak mau dijemput, nggak mau ngabarin juga. Nggak mau ngabarin juga. Iya, paling nanya, bapaknya Karim, ini kenapa? Oh, jadi malah konsultasi ke ente Konsultasi. karena ente udah sembuh. Iya, coba deh minum air kelapa, gitu kan. Wah susah gini, ade. Ini gimana Bapak Karim? Oh minum obat ini. Jadi kayak dokter loh. Iya, karena awalan gitu. Terus dari Bonser juga sama yang jauh-jauh ya, by phone ya. Iya, alhamdulillah deh. Gitu banyak yang silaturahmi nih, banyak yang telepon, gitu kan. Ya, ani mah senang. Ya kalau dekat aja saya paranin. Nih lo harus begini, lo harus begini, kita kasih support. Ah, gua COVID. Iya tahu COVID. Kenapa emang? Gitu kan, kita nggak ngeliat wujudnya nih, nggak usah takut tuh deh. Ya udah, cuma jangan terlalu berani banget. Gitu. Bisa jaga dikit kondisi lah. kita aja, Oh, takutnya kan namanya sakit begitu kita lagi nggak fit. Iya. Tadi dikiranya katanya ketularan, padahal emang lagi kurang sehat. Pokoknya Iya. kesimpulannya di sini percaya nggak percaya COVID itu ada. Cuman kalau kondisi badan nggak fit itu yang perlu dijaga. Itu yang harus dijaga. Gitu, bukan. Ya, Mbak. Terima kasih nih telah berbagi kisah inspiratif pasien COVID-19 yang sudah sembuh untuk penonton di channel. Untuk sekarang yang sedang COVID dan untuk untuk teman-teman penonton yang masih sehat, ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Mbak, yang terutama yang buat pasien sekarang kena COVID dah. Buat yang sekarang lagi sakit COVID, tolong imunnya dijaga dengan cara apa? Makannya teratur, paksain biar katanya sedikit makan. Ya, terus vitaminnya diminum. Vitamin kalau aneh saranin kayak C1000 C1000, sama D3, terus sama suplemen suplemennya apa? Aktifat. Activate ya. Activate. Iya. Terus Itu kalau di dimakan. luar vitamin, air kelapa? Air kelapa boleh. Kalau emangnya nggak nafsu makan sama sekali, buah deh dimakanin deh. Buah. Buah. Jangan sampai kagak. Yakin aja sembuh. Gitu deh itu. Terus ya udah jangan pikirin kita COVID. Pikirin emang lagi dikasih penyakit nih. Ntar juga sembuh. Udah begitu aja. Yang lain udah bodo amat. Kita sembuh dulu. Gitu. Terus kalau untuk yang masih sehat dan takut terdampak COVID, Mbak, apa yang ente harus yang mau sampaikan? Ente sehat, cuman ente pengen ketemuan, wah COVID-nya gimana, takut keluar, nggak usah. Intinya ente jaga imun ente, badan ente sehat, pikiran sehat, insya Allah jauh. Amin. Yang penting ingat, nggak boleh tuh yang namanya apa ya? Gimana? Apa ya namanya ya? Takut. Iya, takut. Wah, Sugestinya. Begitu. nah, takut wah gua kena COVID. Jangan, udah biasa aja udah. Ya. Terus makan nih yang dijaga nih. Makan vitamin. Doyan makan apa makan dijaga nih? Makan dijaga. Jadi kita mau makan, gua jagain itu. Biar gue yang makan. Nah, iya. Kalau kita nggak jagain, Habis. nggak bisa dia. Kita nggak kebagian. Bisa aja. Gitu. Makan deh. Kalau udah Jangan enak, sampai telat lah pokoknya. iya, waktunya makan. Waktunya kita istirahat. Enggak, jangan yang kayak udah lah. Jangan kayak ente yang cerita sebelumnya tuh ya. Iya, sampai malam lah kita begadang begini, ya boleh.
tapi ya harus dijaga. Kita ketemu yang sakit, ya ayo nggak apa-apa. Cuman apa namanya, jaga kesehatan tuh, kayak masker tetap Pakai prokes. 3M, Iya, pakai Pak. masker, terus Betul. menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi kerumunan. Iya, jaga jarak, cuma jangan jauh-jauh, kita kagak tentang ngobrolnya. Ya, yang penting itu deh intinya. Sehat, semuanya sehat, pikirannya sehat. Udah, keluarga jangan pada panik aja. Jangan dijauhin yang COVID. Jangan dijauhin. Support kalau bisa. Wah, kalau bisa yakin ya lu mau apa? Gitu, ntar lu gini, lu mau apa? Ayo gua siapin. Biar kata nggak ada duit nih. Lu mau makan apa? Gua beliin. Biar kata nggak punya duit. Buat dia, semangatin dia. Tenang aja, dia nggak bakalan makan. Karena dia lagi berasa. Dia lagi berasa sakit. Lu mau apa? Lu mau durian montong? Gua beliin. Hah? Kagak bakal dimakan. Nah, itu kita yang kenyang makan yang lain. Malah yang di rumah yang sehat yang kenyang ya. Iya. Online mulu. Dibawain Kenapa? apaan aja, teman bonser. Ini emaknya yang kenyang itu. Keripik. Anak saya sama bini yang makan. Aduh. Sekarang Tapi saya bukan lihat itu yang lihat supportnya ya. Iya, sopotnya. Dia nggak Rasanya ngejauh. itu nggak enak kata dia. Udah, mama yang makan. Rezeki orang rumah lah ya. Itu dia. Maka kita balas dendam sekarang. Udah sehat nih. Udah sehat. Ya, makan dewe karena ya. Udah habis yang dimakan. Iya. Enak ya. Aduh. Ya, Untungnya ada bini saya dan nih ya. di akhir cerita, makasih nih Mbak Cimet dan Siap. Mbak Ima telah berbagi kisah inspiratif di channel yang insya Allah bisa menjadi kebaikan buat penonton yang sedang COVID atau yang sehat atau yang keluarganya sedang menderita COVID. Dan Bapak Cimet ini narasumber narakisah pertama yang bercerita tentang pasien COVID sampai sembuh. Dan channel ini selalu insya Allah menebarkan virus kebaikan, menebarkan kebaikan. Dan ini bukan dari alumni Bonser aja, nanti ada beberapa referensi teman-teman lingkungan, teman-teman kerja, teman-teman yang pernah bercerita tentang dia sampai sembuh COVID akan dibagikan di channel. Dan yang buat penonton baru ini karena channel udah lama nggak aktif, tolong di subscribe, like and share karena subscribe itu gratis. Ya, sekian dari aneh, Dawai Bonser dan Bapak Cimet, Mbak Ima, keluarganya mohon pamit dan selalu berpikiran positif dan buang pikiran negatif dan jaga prokes, pakai masker, jauhi kerumunan, selalu cuci tangan dan selalu semangat sehat. Bahagia. Salam bahagia kata Mbak Cimet. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.